Terpujilah Engkau di antara wanita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian, engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kita akan mengakhiri bulan Rosario kita. Dari tanggal 2 Oktober, setelah pembukaan tanggal 1 Oktober di gereja, tanggal 2 sampai tanggal 30 kita mendaraskan doa Rosario. Dan hari ini tanggal 31 kita mengakhirinya di gereja pula. Dengan bantuan doa Rosario, kita telah belajar dan mempraktikkan suatu bentuk kehidupan yang peduli terhadap orang lain, khusus dalam wujud doa kita lewat Rosario bersama. Entah doa kita bagi keluarga yang kita kunjungi, entah kita doakan bagi keluarga kita, entah kita doakan bagi orang sakit, entah kita doakan bagi mereka yang telah meninggal, entah kita berdoa bagi mereka yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam bidang apapun itu, kita doakan. Dan kita tidak lupa minta doa untuk para hierarki gereja. Itu adalah doa-doa kita, kepedulian kita dalam berdevosi kepada Bunda Maria. Dalam doa Rosario bersama, kita mempraktekkan hal keluar dari rumah, ya, sebagai tindakan simbolik dari keluar dari egoisme diri yang hanya sibuk dengan kebutuhan, kepentingan, dan kesenangan sendiri. Artinya keluar dari rumah adalah kita kunjungi rumah umat lain. Kita pergi sembahyang di saudara di sebelah yang beragama Katolik, atau di dalam sebuah komunitas basis dari rumah ke rumah. Itu. Kita tinggalkan keegoisan kita. Kita tinggalkan kebutuhan, kepentingan, dan kesenangan diri kita sendiri. Dan kita pergi untuk datang ke rumah mereka. Ada beberapa kombas, ya, beberapa komunitas basis yang saya lihat, yang saya ikuti. Mereka tidak datang, contoh macam si A
sembahyang di rumahnya si A, si B datang. Tetapi sembahyang di rumah si B, si A tidak datang. Sangat tidak elok. Sangat egois. Ya. Egois yang luar binasa. Karena kita tidak boleh datang ke rumah si A, lalu si A tidak balas budi datang ke rumah si B. Datang dong. Walaupun sesibuk apapun itu, tinggalkan. Kita pergi. Doa sebentar, sekitar tidak sampai setengah jam. Setelah 2 rosario kembali, pamit, minta maaf, saya ada kesibukan lain, ada kerja, saya hanya datang untuk doa saja langsung balik lagi. Itu kan boleh, tidak susah. Dan dalam Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk mengundang adik-adik miskin, orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Untuk apa? Untuk memberi undangan terhormat. Saya senang dengan Uskup Senongutra, Uskup Keuskupan Amboina. Beliau sangat sederhana. Beliau sangat persetan yang namanya dengan hidup yang namanya keegoisan. Beliau parlente dengan kata egois. Beliau tidak pusing mau kunjungi rumah umat yang begitu miskin, orangnya cacat, orangnya lumpuh, bahkan buta. Beliau kunjungi. Seorang uskup bisa melakukan hal demikian. Paus, orang cacat, dia mencium, dia basuh dan mencium kaki mereka. Orang miskin, ia basuh beberapa kali pada setiap hari Kamis Putih. Beliau mencuci kaki orang cacat, orang miskin, orang lumpuh, orang buta, dan beliau mencuci, melap kering, lalu mencium. Betapa sederhananya seorang pemimpin. Dan kita zaman ini diundang untuk melakukan hal demikian. Engkau presiden, engkau bupati, engkau uskup, engkau pastor, bahkan diakon atau frater atau biarawati yang lainnya harus mengundang mereka. Engkau tidak perlu kalau macam ada acara ulang tahun, acara syukuran atas ini, atas itu. Engkau undang presiden, engkau undang bupati, engkau undang orang-orang ternama. Tapi engkau melupakan orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan orang buta. Sangat menyedihkan. Artinya apa? Engkau mengundang mereka karena engkau ada maunya. Ya. Engkau mengundang orang besar karena engkau ada maunya. Engkau mau supaya ada hukum timbal balik, hukum balas budi. Engkau seorang petugas gereja membutuhkan balasan dari umat biasa buat apa? Engkau menerima balasan entah dengan uang, entah dengan barang-barang megah. Engkau mati, engkau tidak bawa ke surga. Secara tidak langsung engkau melayani orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan orang buta. Saya tambahkan lagi, melayani anak-anak panti asuhan atau rumah penitipan anak. Engkau sedang menyiapkan tiketmu menuju ke surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika egois diri dipelihara, semakin sedikitlah orang yang dapat menikmati dan merasakan perbuatan baik kita. Demikian pula kita menyaksikan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika kepentingan diri dan kelompok sendiri yang diutamakan, maka semakin banyak orang, terutama orang kecil, yang tak dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Mereka tidak merasakan. Masyarakat yang adil, makmur, dan merata akan semakin jauh dari kenyataan kalau kita tak mau dan tak mampu mengutamakan orang lain. Saya senang dengan Bapak Uskup lagi. Saya senang dengan Bapak John Retop, Wakil Bupati, pelaksana tugas Bupati Mimika. Beliau sederhana. Beliau punya rumah tidak tingkat meningkat, hanya mewah, hanya lantai 1, begitu saja. Penjagaan juga tidak terlalu ketat yang harus tentara turun, polisi turun, brimob turun, hanya Satpol PP. Saya senang. Dan beliau tidak mementingkan
Walaupun ada tugas kepentingan besar di luar sana, tetapi tugas kecil. Ia kunjungi orang-orang yang membutuhkan perhatian. Entah orang cacat, orang buta, orang miskin, anak-anak panti asuhan. Saya sebagai calon imam keuskupan Amboina, saya mau katakan bahwa pentingnya perhatikan orang miskin, cacat, lumpuh, buta. Dan saya tambahkan lagi satu, perhatikan anak-anak panti asuhan atau di rumah penitipan anak. Entah apapun itu rumah panti, engkau perhatikan. Engkau sedang menyiapkan tiketmu menuju surga, itu saja. Semoga Bunda Maria mendengarkan dan menghantar doa-doa baik kita, perbuatan baik kita kepada Allah, dan Allah merestuinya. Dan pesan yang saya mau sampaikan adalah, jangan jalani hari demi hari dengan keluh kesah. Mulailah untuk belajar menghitung berkat Tuhan. Dengan mulai mengingat semua berkat yang kita dapatkan, kita akan menyadari bahwa Tuhan telah memberkati lebih dari apa yang kita butuhkan. Tuhan memberkati kau, Tuhan memberkati kita. Sekalian, ia mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya dengan baik. Mari kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.